Semangat ya semua ya. Oke. Sudah terlihat gitu ya. Kita hari ini akan belajar tentang namanya menyetarakan reaksi. Ini materi dasar yang sangat amat teramat dasar gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bertemu dengan yang disebut dengan reaksi kimia gitu ya. Mungkin salah satu reaksi yang paling terkenal itu adalah yang kita kenal dengan reaksi fotosintesis ya. Reaksi fotosintesis ini reaksi yang udah kita kenal, dipelajari dari zaman SMP, mungkin SD gitu, diperkenalkan dengan reaksi fotosintesis ini gitu ya. Dimana apa sih yang disebut dengan reaksi? Apa yang dimaksud dengan reaksi dalam kimia? Dalam kimia, reaksi kimia itu ada sangat banyak gitu ya. Tapi apa reaksi itu? Reaksi itu kalau Mister menggambarkan adalah seperti kita hari ini membuka cooking class gitu ya. Jadi ya Mister buka cooking class gitu ya. Kita akan memasak bersama Mister Pitutor, harganya 20.000 per sesi. Enggak ya, bukan ya. Seperti kita memasak gitu ya, cooking class. Dimana kalau kita mau masak apa sih? Misalnya kita bikin tadi Mister makan Pizza Hut. Merek. No. Itu apa? Tidak boleh merek ya. Nggak endorse. Tolong tadi Pizza Hut endorse ya. Masuk ya itu Pizza Hut ya. Seperti tadi Mister makan pizza gitu ya. Ketika Mister makan pizza, Mister lihat pembuatan pizzanya gitu. Mulai ada adonan roti sama dia ditambahkan saus tomat gitu ya. Saus tomat, kemudian adonan roti, saus tomat, dia pakai jamur. Lapar tuh ya guys ya. Pesan pizza guys, Jangan lupa Mister pesenin ya, gojekin ke rumah Mister. Terus udah gitu dia tadi pakai sosis. Dipotong-potong gitu ya. Nah, di slice. Kemudian setelah itu dia campurkan segala bahan-bahan ini gitu ya. Membentuk pada akhirnya yang Mister konsumsi adalah pizza yang slice ya, satu slice pizza. Mister nggak serakah kok. Tadi Mister bagi-bagi makan pizzanya ya guys ya. Nggak Mister makan semua utuh gitu pizzanya. Membentuk pizza yang siap makan. Nah, kalau Mister bayangkan gitu ya, reaksi kimia itu adalah seperti kita membuat suatu makanan gitu, membuat pizza yang Mister makan gitu ya. Kita menggabungkan bahan-bahan menjadi suatu produk. Kalau dalam cerita Mister ini adalah produknya berupa pizza gitu ya. Nah, sebenarnya logikanya reaksi kimia itu seperti itu kalau kita gambarkan gitu ya. Dimana kita menggabungkan bahan, misalnya dalam reaksi fotosintesis kita menggabungkan antara CO2, karbon dioksida, air, H2O, dan cahaya matahari. Lalu terjadilah proses fotosintesis di daun gitu ya, menghasilkan C6H12O6, karbohidrat, dan oksigen. Yaitu adalah reaksi kimia. Di dalam kehidupan kita, setiap hari sebenarnya kita berhadapan dengan reaksi kimia. Kalian makan, dicerna oleh tubuh kalian gitu ya, makanannya, sehingga menghasilkan energi gitu ya. Nah, itu adalah reaksi kimia. Sebenarnya tanpa sadar tuh tubuh kita tuh melakukan reaksi kimia gitu ya. Kemudian tadi pagi misalnya jalan-jalan gitu ya, karena hari Minggu jalan-jalan sama keluarga atau sama teman naik ojek online gitu ya. Naik ojek online, lalu ojek online-nya bilang permisi gitu ya, sebentar mau ngisi bensin dulu, kebetulan bensinnya habis. Ada reaksi di situ ketika kalian jalan menuju pom bensin. Di situ ada reaksi yang disebut dengan reaksi pembakaran bensin. Ya, bensin dibakar sehingga nantinya ada motornya bisa berjalan, bisa bekerja gitu ya. Banyak hal simpel atau hal-hal yang lebih simpel. Kalian kemarin ke toko roti di mall gitu ya, beli roti terus kelupaan gitu ya. Siapa tuh yang relate tuh? Kelupaan punya roti di tas. Pas kalian cek tas itu 5 hari atau 6 hari baru kalian buka lagi tasnya gitu, baru ingat, gue punya roti, buka, rotinya busuk. Peristiwa roti yang membusuk itu tuh adalah peristiwa reaksi kimia secara nggak langsung gitu. Ya nggak? Sebenarnya ya nggak?
Terus kita misalnya punya besi nih, rumah baru awalnya besinya masih bersih, masih mulus, pas udah ditinggali 10-20 tahun, besinya mulai ada kuning-kuning, berkarat. Itu juga reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Atau ada reaksi misalnya kalian kena asam lambung naik gitu ya. Terlalu banyak belajar kimia, asam lambung kalian naik. Lalu kalian makan obat MAH gitu ya. Jadi ketika asam lambung naik gitu ya, asam lambung naik, makan obat MAH. Obat MAH itu tuh adalah basa. Nah, yang terjadi apa? Ada reaksi antara asam dengan basa. Gitu, sehingga asam lambung kita turun lagi, kalian gak sakit lagi. Gitu. Jadi ternyata dalam kehidupan sehari-hari reaksi itu sangat banyak ya, sangat banyak. Terus misalnya kalian punya baju warna putih, terus lama-lama baju warna putihnya menguning. Terus kalian pakai cairan pemutih baju supaya baju kalian yang menguning jadi putih lagi. Itu juga di situ ada reaksi kimia. Jadi sebenarnya tanpa sadar setiap hari itu kita selalu berhubungan dengan reaksi kimia. Cuman kita nggak sadar aja yang kita lakukan itu adalah reaksi kimia sebenarnya gitu. Sesimpel hal yang tadi roti busuk aja itu jadi reaksi kimia gitu ya. Seperti itu. Itu adalah pengertian dari reaksi kimia. Menarik emang ya kalau kita belajar tentang reaksi kimia. Di dunia ini ada ratusan, ribuan mungkin ya, atau jutaan reaksi kimia. Dan banyak yang berguna lah, rata-rata pasti berfungsi untuk kehidupan kita juga pada akhirnya gitu ya. Nah, sekarang fokus kita adalah bagaimana kita menyetarakan reaksi. Jadi reaksi kimia ini harus disetarakan. Supaya apa ya? Untuk keperluan nanti misalnya ketika kita belajar tentang konsep mol, stokiometri, kita belajar untuk menganalisis gitu ya, berapa banyak yang terbentuk, itu akan kepake gitu penyetaraan ini gitu ya. Seperti itu. Bagaimana cara menyetarakan reaksi? Misalnya kita mulai aja dari reaksi yang paling simpel gitu ya. Reaksi pembentukan HCl, asam klorida. Tadi baru belajar tentang tata nama ya. Asam klorida, H-nya asam, Cl-nya klor, pasti ada ida, asam klorida. Di mana reaksi dalam kimia itu harus disetarakan. Setarakan tuh maksudnya apa? Bahasa gampangnya disetarakan tuh itu adalah atom yang di kiri jumlahnya harus sama dengan atom yang di kanan. Jadi dalam tanda kutip atom H di kiri dengan atom H di kanan jumlahnya harus sama. Atom Cl di kiri dengan atom Cl di kanan jumlahnya harus sama juga. Itu yang disebut dengan menyetarakan reaksi. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menyetarakan suatu reaksi. Nah, di depan reaksi, di depan sini nih, ini tuh bisa kita isi di garis yang merah itu dengan suatu angka. Dengan suatu angka nih. Di sini tuh bisa kita isi dengan angka. Di sini tuh bisa kita isi dengan angka. Di sini tuh bisa kita isi dengan angka. Angka yang kita isi di depan ini kita sebut atau kita namakan dengan koefisien reaksi. Itu adalah angka-angka di depan sini nih. Jadi untuk bisa menyetarakan reaksi, kita berikan angka di depan si senyawanya. Si senyawa ini kasih angka depan sini, kasih angka depan sini, kasih angka depan sini. Kalau nggak ada angkanya, bukan berarti dia 0 sebenarnya. Kalau 0 mah artinya tidak ada H2-nya. Tapi kalau misalnya tidak ada angka, itu artinya dia itu adalah 1 koefisiennya. Contoh kalau kita lihat mungkin di sini kurang tepat, nah di sini nih. Nah, ini kita lihat nih. Jadi pada reaksi fotosintesis yang Mister berikan ini, apa yang menjadi koefisien reaksinya? Yang menjadi koefisien reaksinya adalah angka 6 di depan CO2, angka 6 di depan H2O, dan
di sini bukan berarti nggak ada angka dia itu 0 ya. Nggak 0, tapi 1 gitu ya. 1 itu tuh. 1 di depan C6H12O6 dan 6 di depan O2. Itulah yang disebut dengan koefisien reaksi. Ketika kita memberikan koefisien reaksi di depan senyawa ini, maka senyawa ini akan menjadi setara. Dengan kata lain, tadi Mister bilang setara itu apa? Jumlah atom yang di kiri sama dengan jumlah atom yang di kanan. Gitu. Contoh, kalau kita lihat bagaimana sih ngitung suatu reaksi itu udah setara atau belum. Jadi gini cara bacanya. Kita lihat, anggap awalnya 6 ini belum ada ya. Awalnya 6 ini belum ada nih. Pura-pura kita nggak tahu di sini ada 6. Ini Mister jelaskan dulu apa yang dimaksud setara. Kalau kita lihat C atom ya, atomnya bukan senyawanya gitu ya. Atom C di sebelah kiri ini ada 1. Ingat, bukan 2. Yang 2 ini punya si O. Si C ini mah 1. Atom C ini 1. Nah, sedangkan atom C yang di sebelah kanan, kanan itu adalah setelah tanda panah. Setelah tanda panah. Jadi Mister anggap tanda panah ini adalah pemisahnya, separatornya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Itu tadi Mister lupa jelasin ya. Kiri kanan bingung ya yang belum ngerti ya. Kiri itu sebelum tanda panah, kanan itu sesudah tanda panah gitu ya. Lihat, kita lihat tadi atom C yang di kiri 1. Sedangkan atom C yang di kanan itu ada 6 karena dia C6. Maka lihat, ketika tadi belum diberikan koefisien, atom C di kiri jumlahnya masih beda dengan atom C di kanan. Gitu. Sehingga karena dia masih beda, kita harus memberikan koefisien pada si C ini. Nah, kalau Mister buka di sini koefisiennya adalah 6. Kenapa 6? Artinya gini bacanya ya. Bacanya gini. 6 dikali 1. Jadi kan ini C-nya ada 1 nih. 6 dikali 1. Sehingga 6 dikali 1C, maka C di sini menjadi 6. Nah, karena C-nya menjadi 6, C di kiri dengan di kanan akhirnya sudah sama. Jumlahnya sama-sama 6. Gitu. Begitu juga sekarang misalnya kita lihat dengan atom H. Awalnya atom H yang ada di kiri itu cuman ada 2 ya, 2H, H2, 2 buah H-nya. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, atom H yang ada di kanan, ingat tadi tanda panah ini adalah separatornya kiri dengan kanan, ada 12. Maka jumlah atom H di kiri dengan di kanan belum sama. Gitu ya. Untuk menyamakannya, sama seperti tadi, kita berikan koefisien di depan. Kenapa 6? Bukan 12, Mister. Tadi kan C-nya 6, kita kasih 6 langsung di sini. Kenapa 6? Kenapa sedangkan sekarang hanya 12? Di sini tidak kita beri 12 aja, Mister, supaya sama. Jelas enggak? Karena tadi Mister bilang bahwa ini tuh dikali. Jadi karena H-nya di sini udah ada 2, dikalikan dengan 6. Maka 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. H di kiri 12, H di kanan juga 12. Maka itu yang disebut dengan setara. Lihat, jumlah atom H di kiri sama dengan jumlah atom H di kanan. Seperti itu. Gitu ya. Seperti itu cara bacanya. Nah, ketika kita menambahkan suatu koefisien di depan sini, koefisien reaksi, angka yang di depan sini, maka bukan cuma C-nya yang dikali 6, si O-nya juga ikutan dikali 6. Jadi menambahkan suatu angka di depan akan mempengaruhi koefisien atau hasil dari si senyawanya. Kalau kalian nambahin 6 di sini, resikonya bukan C-nya saja yang dikali 6, O-nya juga ikut dikali 6. Begitu pula misalnya kalau kita menambahkan 6 di sini, bukan cuman H-nya yang dikali 6, O-nya juga yang di sini ikut dikalikan 6. Gitu.
Sehingga sekarang coba kita lihat, karena O di sini adalah 6 kali 2, maka O yang di sini ada 12, 6 kali 2. O yang di sebelah sini 6 kali 1. 6 kali 1, O-nya ada 6. Kalau kita jumlahkan, total O yang ada di kiri itu ada 12 ditambah 6, ada 18. Nah, sedangkan kalau kita lihat, kalau cuman mengandalkan O6 saja, di sini O-nya cuman ada 6. Nah, gitu ya. Kita lihat di kiri O-nya ada 18, di kanan O-nya baru 6. Nah, tapi ada O2 di sini. Maka kita bisa mungkin menambahkan koefisien depan si O2 ini nih. Menambahkan suatu angka di depan O2 sini. Nah, kita lihat dulu kurangnya berapa. Di sini 18, di sini 6. Kurang berapa O, guys? Di situ, di sebelah kanan pasti yang kurang. Kurang sebanyak betul 12 O. 18 kurangi 6. Kurang sebanyak 12 O. Gitu ya. Masih kurang 12 O di sebelah kanan. Maka kita tadi Mister bilang apa? Bisa menambahkan koefisien di sebelah sini nih, supaya O-nya sama. Gitu ya. Menambahkan berapa banyak nih? Nah, kita lihat tadi kan suatu bilangan dikalikan dengan 2, hasilnya harus 12. Bilangan berapa yang dikali 2? Hasilnya harus 12. Ya jelas, kalau Mister buka lagi jawabannya adalah 6. 6 kali 2 hasilnya 12. 12 ditambah 6 hasilnya 18. O di kiri 18, di kanan menjadi 18. Selesai. Itulah yang disebut dengan menyetarakan reaksi, sebenarnya seperti itu. Paham nggak? Jadi itu adalah konsep dari menyetarakan reaksi. Jadi seperti yang tadi Mister bilang, kita balik lagi tadi ke catatan penting di sebelah sini adalah menyetarakan reaksi itu adalah memastikan jumlah atom ya, bukan senyawanya, atomnya, si C, si H, si O gitu ya, yang ada di kiri harus sama dengan atom yang ada di kanan. Seperti yang tadi Mister lakukan di yang fotosintesis tadi. Dengan cara apa dia bisa sama? Dengan cara menambahkan angka di depan si senyawanya. Yang kita kenal angka ini dengan koefisien reaksi. Itu aja intinya. Nah, sekarang Mister tinggal ngasih tips ke kalian nih. Mister ngasih tips ke kalian bagaimana cara kita untuk menyetarakan suatu reaksi. Ya kalau